Baik, bertemu lagi Ibu Bapak Guru, para pendidik di mana saja berada dalam obrolan kampung ini yang temanya kurikulum nih, Pak Zul ya. Santai. Masih dengan Pak Zulfikri, suasananya santai. Di episode lalu kita sudah mendengar dari Pak Zul bahwa tidak ada kurikulum yang baru. Yang ada adalah pemerintah memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk memilih 4 opsi tadi. Tapi yang menarik nih Pak Zul, dari 4 ini, yang pertama kurikulum 2013 mestinya semua guru sekolah sudah tahu. Darurat kan selama pandemi, mestinya kalau memang betul-betul mengikuti sudah juga paham. Dikurangi, disederhanakan. Nah, yang menarik nih yang prototipe ini, karena ini kelihatannya sudah diuji coba di sekolah penggerak. Nah, ini bagaimana Pak Jul, kurikulum ini karakteristiknya seperti apa sih? Jadi sebetulnya secara esensi sebetulnya ini melanjutkan dari kurikulum yang sebelumnya gitu ya. Artinya kurikulum 2013 darurat dan sebagainya. Cuman itu tadi yang tadinya gendut ya seperti saya, kemudian dilangsingkan. Oh, seperti saya Pak. Jadi cari yang langsing ya sekarang. Setelah langsing, yang langsing itu kan darurat kan. Nah, setelah langsing disingsetkan lagi. Aduh, gitu ya. Lebih menarik lagi. Gitu ya. Tentu karakternya itu lebih seksi mestinya. Jadi lebih menarik bagi mestinya. Jadi kalau dilihat dibandingkan 3 itu, ini saya pilih yang singset seperti ini. Nah, itu secara berbasis kompetensi itu sama. Masih basisnya kompetensi. Masih basis kompetensi. Yang berikutnya masih fokus kepada penguatan karakter. Jadi karakter itu menjadi dasar ya Pak ya? Karakter menjadi dasar. Nah, cuman bedanya kalau karakter di kurikulum 2013 itu seperti tambahan. Seolah-olah di luar kegiatan. Dan itu bukan menjadi bagian dari struktur kurikulum. Nah, kalau di kurikulum prototip ini, karakter itu menjadi bagian dari struktur kurikulum dan masuk jadi dalam jam pelajarannya diambil dari jam pelajaran yang ada, tidak merupakan kegiatan tambahan gitu kan, dan itu diformulasikan lewat kegiatan proyek. Baik. Nah, proyek ini orientasinya adalah penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Baik. Sehingga ketika anak melakukan proyek, yang kita lihat bukan hasil dari proyek itu, tetapi bagaimana proses anak menuntaskan proyek itu dengan segala karakter-karakter yang diasah di situ. Kerjasamanya dia, gimana kemandiriannya dia, kemudian kreativitas, semuanya itu yang dilihat. Karena proyek itu dikerjakan atau dibuat berdasarkan ilmu yang didapatkan dari masing-masing mata pelajaran yang relevan. Baik. Sehingga dia punya kesempatan secara terstruktur, tersistem untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di masing-masing mata pelajaran. Misalnya bahasa Indonesia, dia terampil berkomunikasi bahasa Indonesia, menulis dan membaca itu digunakan pada saat mengerjakan proyek. Sehingga fokusnya bukan pada kompetensi bahasa Indonesianya, tapi pada nilai-nilai, sikap-sikap yang ditampilkan oleh anak ketika mengerjakan proyek tersebut, gitu ya. Jadi karakteristiknya itu mungkin lebih sederhana dari segi materi ya Pak ya? Iya, betul. Materinya lebih sederhana, kemudian fokus pada yang esensial saja. Jadi kompetensi itu ada yang esensial yang boleh dipilih ya? Iya, boleh dipilih. Tidak seluruhnya dari kurikulum 2013 itu. Iya. Kalau untuk yang prototipe ya Pak. Kemudian setelah itu ada proyek. Ada penguatan karakter yang terintegrasi di dalamnya, begitu ya? Iya. Makanya di dalam capaian pembelajaran di kurikulum prototipe ini, karena mengacu pada capaian pelajaran, itu materinya bisa di arrange atau ditata oleh sekolah, dan bisa dia membagi materinya dan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak. Dan yang paling penting lagi adalah teach at the right level. Teach at the right level. Itu yang paling penting sekali. Kenapa? Karena ini yang hilang dalam dunia pendidikan kita selama ini, dalam kurikulum selama ini. Kenapa? Karena selama ini kita mengejar target penyampaian kurikulum. Kemampuan anak kita tidak kenal. Baik. Teach at the right level. Jadi kalau selama ini guru-guru itu bergegas untuk menyelesaikan materi, wah ini materinya belum selesai sampaikan, harus disampaikan gitu ya. Sehingga dia lupa apakah anak sudah mencapai kompetensi itu atau tidak. Iya, betul. Dan dia hanya mengukur dengan ulangan saja gitu. Iya, betul. Nah, dengan teach at the right level,
Berarti yang jadi fokus kemampuan anak. Kurikulumnya nggak usah dikejar-kejar, Pak. Nggak usah dikejar-kejar. Itu lelah. Kita tanya ke guru-guru, betul nggak dia terbirit-birit sesak nafas untuk menuntaskan materi. Mana sebetulnya ingin belajar nih Bina Putra nih. Level itu sudah diterapkan kan? Ketika tahun yang lalu kita melakukan asesmen terhadap anak matematika. Iya. Tolong diceritakan. Oke, baik. Nanti Pak Jul ini berarti esensinya kelihatannya sih perubahannya tidak banyak. Iya. Tapi dampaknya ini mestinya akan luar biasa sekali. Betul. Coba Ibu Bapak guru semua yang berbahagia, ini perlu perenungan. Tidak bisa kita melanjutkan sesuai dengan konsep teach at the right level. Silakan Ibu Bapak simak terlebih dahulu, pelajari terlebih dahulu. Kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Begitu ya Pak Jul ya? Sedikit-sedikit saja, yang penting Ibu Bapak guru bisa memahami dulu. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.